Hamparan luas salju putih, angin yang membekukan, lanskap tanpa kehidupan, dan sinyal aneh serta menyeramkan yang tampaknya berasal dari dalam bumi. Pulsar radio ini terjadi di Antartika, dan tidak ada yang bisa mengetahui apa sebenarnya mereka, serta dari mana asalnya. Begini, para ilmuwan sedang menjalankan sebuah eksperimen bernama ANITA, singkatan dari Antarctica Impulsive Transient Antenna. Pada dasarnya, ini adalah sekumpulan detektor yang dipasang pada balon-balon raksasa dan melayang tinggi di atas kutub selatan. Tugas mereka adalah mendeteksi neutrino dengan energi sangat tinggi. Bagaimana mereka menemukannya? Tepat pada saat neutrino bersentuhan dengan es dan menghasilkan ledakan gelombang radio yang intens dan singkat. Nah, neutrino ini adalah partikel kecil yang hampir tidak bermassa dan tidak memiliki muatan listrik. Mereka ada di mana-mana dan miliaran di antaranya melintas melalui tubuhmu setiap detik. Bahkan saat kamu menonton video ini, neutrino datang dari segala penjuru. Dari matahari, bintang yang meledak, ruang angkasa yang dalam, bahkan dari bawah kakimu. Matahari memproduksi mereka tanpa henti saat menggabungkan hidrogen menjadi helium. Bintang-bintang yang meledak memancarkan semburan besar neutrino selama ledakan supernova. Ketika sinar kosmik berenergi tinggi menabrak atmosfer kita, mereka menciptakan neutrino baru yang juga turun ke kita. Dan beberapa bahkan berasal dari zat radioaktif yang meluruh di dalam bumi. Neutrino tertua telah melintasi alam semesta sejak Big Bang, tapi mereka nyaris tak terlihat karena hampir tidak pernah bereaksi dengan apapun. Itulah mengapa para ilmuwan menggunakan eksperimen luar biasa seperti ANITA untuk mencoba menangkap bahkan hanya beberapa di antaranya. Tapi mari kita kembali ke hari yang menentukan ketika segalanya berubah. Biasanya, sinyal radio yang dihasilkan oleh neutrino memantul dari es dan terbang ke atas. Disitulah ANITA bisa menangkap mereka. Inilah inti dari eksperimen ini, untuk mempelajari neutrino dan mengetahui lebih banyak tentang peristiwa kosmik yang jauh seperti supernova atau apapun yang terjadi di tahun cahaya sana. Tapi kemudian sesuatu yang sangat aneh terjadi. Detektor menangkap gelombang radio yang sama sekali tidak memantul dari es. Gelombang itu tampak seperti berasal dari bawah cakrawala, dari bawah es. Sekarang seharusnya ini bahkan tidak mungkin terjadi. Menurut semua yang kita ketahui tentang fisika, sinyal tidak bisa begitu saja bergerak ke atas menembus batuan padat dan es. Salah satu peneliti, Stephanie Wiesel dari Penn State, juga mengatakan bahwa gelombang radio itu datang dengan sudut yang sangat curam, seperti 30 derajat di bawah permukaan. Satu-satunya cara itu bisa terjadi adalah jika sinyal itu telah melewati ribuan mil batuan padat sebelum mencapai detektor. Tapi jika benar, batuan itu pasti sudah sepenuhnya menyerapnya. Jadi ada sesuatu yang tidak masuk akal. Tim tersebut sudah menghitung semua data, tapi tetap tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Namun bagi mereka, ini adalah masalah yang menarik, karena mereka sebenarnya tidak tahu apa anomali itu. Yang mereka tahu adalah kemungkinan besar itu bukan neutrino. Jika tim mendeteksi neutrino, partikel itu telah menempuh jarak luar biasa jauh tanpa menabrak apapun, mungkin bahkan berasal dari tepi alam semesta dapat diamati. Jadi apapun yang ditangkap ANITA, perilakunya tidak seperti yang pernah dilihat ilmuwan. Ini bisa berarti ada partikel baru yang berbeda di luar sana, atau mungkin ada hal lain yang terjadi dan kita belum memahaminya. Mereka mempublikasikan temuan ini di Physical Review Letters, tapi misterinya tetap belum terpecahkan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di bawah es Antartika. Yang pasti, ada sesuatu di luar sana yang tidak mengikuti aturan. Jika para ilmuwan berhasil mendeteksi dan melacak asal partikel-partikel super cepat itu, mereka bisa mempelajari banyak hal tentang alam semesta, jauh lebih banyak daripada yang bisa kita lihat dengan teleskop terbesar sekalipun. Neutrino pada dasarnya melesat di ruang angkasa hampir secepat cahaya, nyaris tidak menabrak apapun. Artinya, mereka bisa membawa data yang belum tersentuh tentang peristiwa yang terjadi jutaan atau bahkan miliaran tahun cahaya jauhnya. Itulah sebabnya Wiesel dan sekelompok peneliti lain di seluruh dunia telah membangun detektor yang sangat sensitif untuk menangkap sinyal neutrino. Bahkan yang paling kecil pun sangat penting karena di bidang ini, satu data kecil saja bisa menyimpan segudang informasi. Jadi, para peneliti telah merancang instalasi di Antartika dan Amerika Selatan untuk menangkap partikel langka ini. ANITA adalah salah satu detektor itu, dan Antartika adalah tempat yang sempurna untuknya. Hampir tidak ada gangguan radio, tidak ada kota, tidak ada lalu lintas, dan tidak ada interferensi acak. Pengaturannya sebenarnya cukup keren.
Mereka memasang sekelompok antena radio pada sebuah balon raksasa, mengirimkannya puluhan mil ke langit dan membiarkannya melayang di atas hamparan es putih yang tak berujung. Dari atas sana, alat itu mengarah ke bawah, mendengarkan sinyal radio samar yang berasal dari dalam es yang dalam. Ketika salah satu neutrino yang sangat langka itu, khususnya tau neutrino, menabrak es, ia menciptakan partikel lain yang disebut tau lepton. Lepton itu kemudian melesat keluar dari es dan mulai terurai. Kehilangan energi dan berubah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Proses peluruhan itu menghasilkan apa yang disebut air shower, semacam semburan percikan tak kasat mata yang terbang di udara. Jika kita benar-benar bisa melihat air shower itu dengan mata kita, mereka akan tampak seperti seseorang yang mengayunkan kembang api di kegelapan dengan jejak terang yang mengikuti gerakannya. Dengan mempelajari arah dan pola sinyal-sinyal ini, baik yang berasal dari es, ice shower, maupun yang di udara, air shower, para ilmuwan bisa mengetahui dari mana partikel aslinya berasal. Biasanya ini sangat presisi, mirip seperti memantulkan bola ke tanah. Kamu bisa memprediksi kemana arahnya. Tapi sinyal-sinyal aneh yang baru ini tidak memantul seperti seharusnya. Sudut-sudutnya semuanya salah arah, lebih curam dari apapun yang bisa dijelaskan oleh model-model yang ada. Jadi tim pun menyelidiki lebih dalam. Pertama, mereka melihat semua data dari beberapa penerbangan balon Anita. Lalu mereka membandingkannya dengan banyak simulasi komputer tentang sinar kosmik dan neutrino, serta menyaring semua kebisingan latar belakang yang biasa. Mereka bahkan memeriksa ulang hasil mereka dengan eksperimen lain seperti detektor Ice Cube yang juga terletak di Antartika dan Observatorium Pierre Auger di Argentina. Mereka ingin melihat apakah ada orang lain yang juga mendeteksi pancaran udara ke atas yang serupa. Dan tebak apa yang terjadi, keadaannya jadi makin aneh. Mereka tidak menemukan apa-apa. Ada detektor lain yang menangkap apapun yang bisa menjelaskan apa yang dilihat Anita. Karena itu, peneliti menyebut situasi ini anomali. Pada dasarnya, itu berarti kami tidak tahu ini apa, tapi perilakunya tidak seperti neutrino. Wiesel menjelaskan sinyal-sinyal itu tidak sesuai dengan gambaran umum tentang bagaimana partikel seharusnya berperilaku. Beberapa orang mengusulkan, mungkin ini fisika baru atau petunjuk materi gelap. Materi gelap adalah benda tak kasat mata yang menjaga alam semesta tetap teratur. Itu ada di mana-mana, tidak bisa kita lihat. Ilmuwan mencoba mencari tahu apa materi gelap selama hampir 1 abad dan sampai sekarang masih menjadi salah satu misteri terbesar. Segala yang bisa kita lihat, seperti bintang, planet, manusia, dan anjing, hanya membentuk sekitar 5% alam semesta, materi gelap sekitar 27%. Sisanya adalah sesuatu yang lebih aneh, disebut energi gelap. Para ilmuwan berpikir materi gelaplah yang memberi bentuk pada galaksi dan menjaga semuanya tetap menyatu seperti lem kosmik. Tanpa materi gelap, alam semesta akan terlihat sangat berbeda. Akan sangat luar biasa jika ternyata teori ini benar. Namun karena Ice Cube dan Auger belum mendeteksi hal yang sama, hal itu benar-benar membatasi kemungkinan yang ada. Penn State telah terlibat dalam permainan deteksi neutrino selama hampir 1 dekade, membangun detektor dan menganalisis berbagai macam sinyal kosmik. Dan tim tersebut sudah mulai mengerjakan proyek besar berikutnya, sebuah detektor baru yang disebut Pueo. Detektor ini akan lebih besar, lebih sensitif, dan jauh lebih baik dalam mendeteksi sinyal neutrino yang sulit ditemukan. Saat ini misteri kosmik ini masih berlangsung dan membuat para ilmuwan sulit tidur di malam hari. Namun timnya tetap optimis. Ketika Pueo diluncurkan, ia akan memiliki sensor yang lebih baik. Yang berarti, jika memang ada lebih banyak anomali seperti ini di luar sana, kali ini mereka akan menemukannya. Dan mungkin saat itu, kita akhirnya akan mengetahui apa yang ada di balik semua itu.